Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi penamaan mata kuliah sistem terdistribusi. Perkenalan dari saya dulu, Ripa Buana Barkah, ada Adi Andriansyah, ada Rizky Ardidianto, Julian Nur Hidayat, Jopan Aditya Pangestu. Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dan entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Masalah yang perlu diperhatikan dalam hal penamaan adalah bagaimana sebuah nama dapat menunjuk ke entitas yang diwakilinya. Tujuan: memahami definisi entitas, nama, alamat, dan identifier. Memahami sistem penamaan flat naming dan teknik-teknik resolving pada flat naming. Memahami sistem penamaan structured naming dan teknik-teknik resolving pada structured. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andriansah. Nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri dapat berupa secara praktis, dapat berarti apapun, baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak seperti berkas, user, proses, mailbox, dan sebagainya. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar, pengguna, manusia ataupun mesin, perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut access point, address atau alamat. Cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier dan sebaliknya, ini dikenal dengan naming system. Ada 3 naming system, yaitu flat naming, structured naming, attribute-based naming. Teknik resolving. Penamaan ini memang sederhana, tetapi menimbulkan akibat yang tidak sederhana dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya. Ada beberapa solusi dalam penyelesaian masalah. Menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat, resolving. Pada sistem penamaan flat naming yaitu broadcasting and multicasting, forwarding, pointer, home-based approach, hierarchical search tree. Selanjutnya akan dibacakan oleh Julian Nur Hidayat. Selanjutnya ada flat naming. Flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat tersebut, entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Selanjutnya ada attribute based naming. Salah satu cara yang populer adalah menggunakan attribute based naming, penamaan berbasiskan atribut. Dengan teknik ini, sebuah entitas disosialisasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu berupa jenis dan alamat atribut yang dimiliki entitas yang dicarinya. Selanjutnya ada broadcasting dan multicasting. Cara ini cukup sederhana, yaitu mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan, dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Contoh implementasinya adalah ARP, Address Resolution Protocol, yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware MAC address berdasarkan sebuah alamat IP. Selanjutnya akan dibacakan dengan Rizky Adi. Forwarding pointer, di mana bagian kanan yaitu gambaran dari strukturnya. Pada teknik ini, setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya.
Sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Informasi tersebut dikenal sebagai pointer. Lalu permasalahan timbul ketika entitas bergerak cukup sering dengan jarak yang semakin jauh. Terakhir yaitu rantai pointer akan semakin panjang sehingga penelusuran dapat memakan sumber daya lebih besar dan mengakibatkan penurunan kinerja. Selanjutnya ada home-based approach. Alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar adalah pendekatan home-based, yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Lalu ketika sebuah pesan dikirimkan untuk entitas bergerak tersebut, tujuan dari pesan adalah alamat rumah. Sehingga entitas agen juga akan memberitahu pengirim pesan alamat baru dari entitas bergerak tersebut, sehingga komunikasi berikutnya terjadi antara pengirim dengan entitas bergerak di lokasi yang baru. Selanjutnya ada hierarchical search tree. Pada teknik ini, jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Domain-domain ini berada di dalam sebuah domain yang berada di tingkat paling atas yang meliputi seluruh jaringan atau top level domain. Sebuah domain yang berada di bawah atau dalam sebuah domain lain dikenal sebagai subdomain. Domain yang berada pada posisi paling bawah dan tidak memiliki subdomain lagi dikenal sebagai leaf domain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hilpan. Selanjutnya ada struktur naming. Flag name baik untuk menamai mesin, tetapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia. Sebagai alternatif sistem penamaan, biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Penamaan pada sistem file dan host pada internet mengikuti kaidah ini. Lalu selanjutnya ada name resolution, merupakan istilah untuk proses pencarian looking up sebuah nama. Ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut, proses name resolution ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Lalu selanjutnya ada mekanisme penutupan atau closure. Proses name resolution hanya dapat terjadi apabila pencari mengetahui bagaimana dan di mana untuk memulai proses. Hal ini dikenal sebagai closure mechanism yang secara esensi berurusan dengan menentukan simpul awal dalam namespace di mana proses pencarian bisa dimulai. Closure mechanism terkadang tidak tampak atau implisit dan sudah menjadi bagian dari sebuah sistem dan dapat berbeda-beda pada setiap sistem. Sebagai contoh proses name resolution pada graf penamaan di file sistem Unix menggunakan aturan bahwa inode atau simpul dari direktori root adalah inode atau simpul yang pertama. Mungkin dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.